Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di channel Seputar Berbahasa. Jumpa lagi dengan saya Tuti Maseto Tik-Tik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan konten jurus jitu cara berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah like dan subscribe video saya. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi teman semuanya. Sering kita temui mengenai slogan bahasa Indonesia. Begini, ayo menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tetapi faktanya, baik pelajar, mahasiswa, masyarakat pada umumnya belum dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Jawabannya ada dua kemungkinan. Ya, mungkin iya, mungkin belum. Baik, langsung saja simak video berikut ini. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang sangat penting untuk mempersatukan bangsa. Selain sebagai alat pemersatu, bahasa Indonesia juga sebagai alat untuk mengekspresikan diri, baik secara lisan maupun secara tertulis, baik dari segi rasa, karsa, cipta, dan pikir. Cara berbahasa Indonesia dengan baik dan benar itu diperlukan berbahasa dengan cermat. Artinya, berbahasa dengan cermat ini merupakan salah satu indikator penentu terampil cara berbahasa dengan baik dan benar. Mengingat bahwa bahasa Indonesia bukanlah bahasa pertama atau bahasa ibu bagi sebagian bangsa Indonesia. Bagi sebagian bangsa Indonesia, bahasa pertamanya adalah bahasa daerah yang diperoleh atau dikuasai sejak lahir. Jadi, bahasa Indonesia bukanlah bahasa pertama atau bahasa ibu, melainkan bahasa kedua. Mengulas sedikit sejarah bangsa Indonesia, karena ini ada kaitannya dengan bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut, bangsa Indonesia mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tertuang dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Begini bunyinya. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia selain bahasa persatuan juga merupakan bahasa resmi negara. Tahapan ini termuat pada pasal 36 Undang-Undang 1945. Pada era globalisasi saat ini, pengaruh bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa asing, karena tidak menutup kemungkinan adanya perubahan pada masyarakat terhadap keberadaan bahasa Indonesia. Umpamanya sebagai contoh, bahasa Indonesia itu ditempeli dengan bahasa asing. Contohnya ada gitar Spanyol, ada kunci Inggris, ada kucing Anggora, dan teman-teman dapat mencari contoh-contoh bahasa Indonesia yang ditempeli dengan bahasa asingnya. Saya harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sepatutnya itu harus
menjaga ya. Lalu bagaimana caranya? Ya caranya yaitu harus bangga, setia, menghormati, memelihara dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian bagaimana jurus jitu cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar itu harus memenuhi 5 aspek, baik itu secara lisan maupun secara tertulis, yang sesuai dengan kaidah dan situasi kebahasaan yang berlaku. Nah, apa saja 5 aspek tersebut? Aspek yang pertama yaitu harus menguasai tata bunyi. Dalam istilah bahasa Indonesia, tata bunyi ini dinamakan dengan fonologi. Artinya cabang ilmu yang mempelajari linguistik tata bunyi atau bunyi ujaran yang dihasilkan oleh ucap manusia. Kemudian aspek yang kedua harus menguasai tata bahasa. Artinya kaidah tentang struktur gramatikal kebahasaan itu yang meliputi fonologi, morfologi, dan sintaksis. Kemudian aspek yang ketiga yaitu harus menguasai kosakata. Artinya adalah perbendaharaan kata. Oleh karena itu, semakin banyak kosakata yang kita kuasai, semakin banyak perbendaharaan kata yang kita miliki. Aspek yang keempat yaitu menguasai ejaan. Mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, kemudian penulisan kata serapan. Kemudian yang kelima itu menguasai makna atau dalam bahasa Indonesia yaitu semantik. Ini semantik adalah ilmu tata makna dan kalimat. Pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata. Baik, demikian itu yang dapat saya sampaikan mengenai jurus jitu cara berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Semoga video mengenai seputar berbahasa dapat bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan membalasnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe video saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.